Selamat datang di Soul Podcast, podcast yang akan ngobrolin seputar pengalaman, tujuan hidup, dan keresahan generasi muda. Mantap. Kami. Oke, ya teman-teman, selamat datang kembali dan selamat datang kembali dan selamat bergabung di Soul Podcast. Episode kali ini kita akan ngobrolin tentang human trafficking atau perdagangan manusia. Kalau di episode sebelumnya kita bahas tentang rasisme. Nah, sekarang episode yang ketiga ini kita akan ngobrolin seputar human trafficking atau perdagangan manusia. Saat ini kita kedatangan Om Sinyo. Halo Om. Halo Bang Dev. Sehat Om? Sehat sekali. Sehat sekali. Saya merasa senang dan berterima kasih akan undangan dari Bang Dev untuk mengikuti podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian menyaksikan. Semoga ya. Dan Sinyo ini berasal dari SOE, Nusa Tenggara Timur. Ya Om? Ya. Betul ya? Betul sekali, Iya. sangat tepat. Atau biasanya disingkatnya itu TTS. TTS. Kalau misalnya gabungan antara provinsi dan kabupaten saya itu singkatnya NTT TTS. Tahu artinya? Teka-teki silang begitu? TTS NTT artinya tenang-tenang saja Oh, nanti Tuhan tenang tolong. saja. Oh, luar biasa filosofis sekali. Oke, baik. Human trafficking ini, teman-teman, kita sama-sama tahu ya, sangat serius dan sedang dialami oleh negara kita, bangsa kita. Salah satu negara dengan kasus terbanyak itu ada di Indonesia. Dan beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu merupakan provinsi dengan jumlah kasus terbanyak gitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking ini itu sangat kompleks, mulai dari keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, kemudian juga membahagiakan keluarga, keinginan bekerja dan bersekolah di luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dan cukup kompleks sehingga praktik human trafficking ini bisa terjadi seperti itu. Ya, di sini kita akan ngobrolin dengan Om Sinyo. Kebetulan Om Sinyo ini pada saat topik melakukan penelitian, dia mengangkat topik tentang human trafficking, begitu ya Om? Iya, betul sekali. Nah Om, kita langsung saja Om Oke. ini. Mungkin ini juga sedikit agak serius seperti seperti episode sebelum-sebelumnya gitu ya. Dari menurut Om Sinyo, apa sih human trafficking itu gitu? Ini menurut dari hasil kajiannya Om Sinyo ya selama penelitian gitu Om. Oke, sebelum saya menerangkan tentang human trafficking, kita ketahui bahwa human trafficking atau perdagangan manusia ini sudah terjadi sejak lama. Dan ya kalau mau bilang ini sudah terjadi dari awal penjajahan, bahkan terakhir kalau tidak salah itu keluarnya hak asasi manusia tersebut. Maka dibatasilah human trafficking. Maka apa itu human trafficking? Kalau human trafficking secara pengertiannya itu tentang suatu tindakan perekrutan, pengiriman, penempungan yang dilakukan dengan menggunakan tindakan ancaman ataupun penipuan dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Bisa dalam bentuk seperti perbudakan seks, migran, pekerja paksa, dan buruh anak. Dan itu semua terjadi. Yang hanya keuntungannya itu hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja. Tidak dirasakan oleh korban. Seperti itu Bang Dev. Jadi bisa dibilang human trafficking ini salah satu jenis kejahatan yang mengeksploitasi, yang mencoba untuk memperdagangkan orang-orang gitu kan. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih orang-orang itu bisa terjebak dalam praktek-praktek human trafficking khususnya untuk korban gitu? Kalau misalnya untuk terjebak ini kompleks ya, banyak sekali. Kalau misalnya saya ambil saja dalam contoh daerah saya, bahwa di mana peran kebudayaan sudah direkam?
Oke. Yang membuat mereka terjebak ya seperti yang tadi ya, salah satu motif-motifnya itu karena misalnya masalah ekonomi, sosial, pendidikan yang kurang, dan begitu banyak hal yang kompleks. Tetapi kalau kita melihat dari satu sisi bahwa salah satu hal yang paling berpengaruh, yaitu adalah kurangnya kesadaran daripada masyarakat atau korban, baik pun pelaku yang melaksanakan praktik human trafficking ini. Seperti contoh begini Bang, sebagian besar human trafficking yang terjadi di daerah saya itu kebanyakan yang merekrut orang itu bukan saja dari swasta atau perusahaan, tetapi dari keluarga-keluarga terdekat. Misalnya saya sebagai korban, abang yang merekrut saya. Misalnya teman-teman keluarga-keluarga dekat saya ini merekrut saya untuk bekerja. Karena kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman keluarga-keluarga dari itu, orang-orang terdekat yang merekrut tentang apakah ini sudah termasuk dalam human trafficking atau motif-motif akibat mereka tidak mengetahui hal tersebut, ujung-ujungnya ya mereka ajak saja orang-orang yang terdekat, dan mereka tidak mengetahui bahwa ini betul-betul salah satu hal yang dapat menimbulkan human trafficking bagi diri mereka atau korban sendiri. Jadi menurut saya itu kayak kurangnya kesadaran gitu, pengetahuan mengenai apakah ini sudah termasuk dalam human trafficking atau belum. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang human trafficking ini juga situasi yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita maupun pihak keluarga. Kadang-kadang juga dari pihak keluarga yang ibaratnya dalam tanda kutip menjual keluarganya sendiri, gitu ya. Iya. Tanpa disadari. Gitu. Iya, tanpa disadari. Artinya kan mereka cuma berfokus kerja, tapi mereka tidak tahu apakah ini sudah termasuk dalam penipuan atau seperti apa. Itu yang menyebabkan sehingga akhirnya mereka mau untuk merekrut anak mereka sendiri. Intinya seperti itu, kurang kesadaran. Betul. Poin ya, oke. Saya juga sempat baca salah satu literatur ya yang mengatakan bahwa human trafficking seandainya korbannya ini sadar akan konsekuensi pekerjaannya nanti. Misalnya dia sadar untuk dalam pekerjaan, misalnya di dalam prostitusi, dia sadar nanti dia akan kerja di mana dan sebagainya, dipekerjakan di mana, itu bukan masuk dalam kategori human trafficking. Karena kalau Om Sinyo tadi bilang human trafficking ini proses tidak disadari dan kadang-kadang itu jebakan dari orang lain begitu kan? Ya, penipuan juga begitu kan? Bisa masuk human trafficking karena perekrutannya kan berupa penipuan, seperti itu Bang. Betul ya. Biasanya bentuk-bentuk penipuannya itu seperti apa? Misalnya mungkin ditawari pekerjaan yang bagus kah, atau gaji yang tinggi, atau seperti apa? Oke, sebelum mungkin saya masuk lagi ke bagaimana bentuk, saya mungkin mau memberikan lagi ada beberapa misalnya motif yang melatar belakangi sehingga korban itu mau. Kan tadi sudah saya katakan pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah kita ketahui bahwa kebutuhan ekonomi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita belajar dalam ilmu psikologi Maslow, kalau tidak salah, hierarki kebutuhan, bahwa kebutuhan dasar itu makan minum itu merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk nanti naik ke tahap berikut untuk mencapai aktualisasi diri. Betul. Dan kita ketahui kalau misalnya dapat dikatakan bahwa hal kebutuhan dasar saja tidak dipenuhi, bagaimana akan lanjut ke aktualisasi diri? Tapi kalau kita melihat bahwa kemiskinan ekonomi ini sangat berperan penting dalam kasus human trafficking yang terjadi, di mana kebutuhan dia semakin meningkat, kebutuhan akan hidupnya semakin meningkat, namun dia tidak memiliki suatu pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhannya, maka ya dengan sendirinya dia dengan mudah mungkin dia akan mengikuti bujukan atau rayuan karena iming-iming dengan untuk mendapatkan gaji yang bagus, seperti itu ya Bang ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang istilahnya dapat membantu keluarga dan nanti akan menimbulkan motif-motif lain selanjutnya. Jadi menurut saya bahwa motif kesadaran, kemiskinan, ini beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya human trafficking yang terjadi. Seperti itu Bang. Benar juga ya Sinyo bilang, kita tidak bisa memikirkan hal yang lain kalau perut kita kosong ya. Iya, betul. Kita tidak bisa tenang juga kalau misalnya ya besok mau makan apa, besok betul. Buat beli mau bayar ini dan sebagainya, itu juga tidak ada uang begitu kan. Ya, itu betul. Masuk akal kalau Om Sinyo bilang seperti itu ya, dan didukung dengan teorinya Abraham Maslow tadi ya. Benar.
Dan beberapa faktor juga yang membuat orang untuk terjebak dalam human trafficking, yaitu faktor ekonomi tadi. Faktor ya, yang ekonomi, bilang. iya. Apalagi kalau misalnya sudah ditipu dengan pekerjaan yang baik, dengan betul sekali. Gaji yang tinggi, siapa yang tidak tergiur dengan itu kan? Betul. Gitu. Kalau kita melihat bahwa kemiskinan ini mungkin kalau kita garis besar bahwa kemiskinan ini salah satu akar dari timbulnya begitu banyak kejahatan sosial yang terjadi dalam lingkungan kita. Salah satunya itu human trafficking. Mungkin saya mau menjelaskan lagi mungkin beberapa hal lagi yang setidaknya menyebabkan. Sudah 2 tadi kesadaran, yang berikut adalah tentang kemiskinan, faktor ekonomi. Yang ketiga adalah karena kurangnya pemahaman atau kemampuan skill yang dia miliki. Artinya begini, korban tersebut tidak memiliki suatu skill spesifik yang membuat dia untuk menjual, sehingga istilahnya dia memberikan bahwa saya mempunyai skill untuk ini, saya kerja, saya dibayar. Karena ketidakmampuan dia tidak memiliki skill, dia bilang sudah, saya mengerjakan pekerjaan apa saja yang setidaknya tidak membutuhkan skill. Maka dengan mudah orang bilang, oke, sini kamu bisa menjadi pembantu rumah tangga, kamu bisa menjadi ini, yang istilahnya pekerjaan yang tidak membutuhkan skill yang terlalu spesifik. Karena kurangnya skill dan pengetahuan itu, terakhir mereka kan orang-orang korban ini bilang, waduh, saya tidak memiliki keahlian dalam bidang ini, saya membutuhkan uang, kira-kira apa yang harus saya lakukannya? Ya sudah, saya kerja aja yang setidaknya pekerjaan yang tidak membutuhkan skill. Ya buruh lah, pembantu rumah tangga dan yang lain-lain. Istilahnya suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan skill. Dengan konsep seperti itu, akhirnya mereka itu mudah sekali dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin setidaknya merekrut atau pelaku-pelaku yang merekrut mereka untuk menjadi korban dalam artinya seperti itu, Bang. Ya, ini menarik sih kalau terkait dengan skill ya. Berarti bisa saja korban-korban human trafficking ini ditempatkan dalam bidang yang tidak sesuai dengan skillnya mereka. Akhirnya bisa jadi dalam pekerjaan mereka, dalam performance mereka dalam bekerja itu menurun, dan kadang-kadang mereka mendapatkan hukuman yang ibaratnya seharusnya mereka dapatkan, mungkin karena memang tidak sesuai dengan pekerjaannya gitu kan. Mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Ya menurut saya itu wajar kalau mereka melakukan kesalahan. Iya. Karena ya secara skill saja mereka dalam tanda kutip tidak sesuai kan. Misalnya dari kampung halamannya hanya sekedar bisa bertani misalnya kan, tiba-tiba harus dipekerjakan di sebuah pabrik merakit misalnya kan, merakit sepeda dan sebagainya. Itu kan sangat tidak relevan dengan dia punya skill begitu. Betul sekali, Bang. Itu sangat betul sekali. Tetapi sebenarnya bahwa yang dimaksud di sini yang tidak memiliki skill atau kemampuan itu artinya begini. Bahwa ketika orang itu tidak memiliki skill atau suatu pengetahuan yang mumpuni dalam satu basic, dia akan mengharapkan untuk bekerja, dia akan mengharapkan untuk bekerja apa saja. Karena dia bekerja apa saja, maka pelaku ini dengan mudah, ikut saya bekerja di sini. Tapi dengan iming-iming kan dirayu, ditipu. Kamu akan mendapatkan gaji seperti ini, besar seperti ini. Dia tidak tahu. Tetapi sesudah sampai ke sana, pelaksanaannya akan berbeda sama janji. Dan itu akan menimbulkan sesuatu yang sangat mengerikan bagi diri dia sendiri seperti itu. Betul ya. Dan ini juga terkait dengan penghasilan yang didapatkan gitu. Iya, betul sekali. Mungkin digaji tidak sesuai, kemudian juga tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal begitu ya. Iya, betul. Akhirnya yang tersiksa juga ya mereka sendiri begitu ya. Iya, betul. Tapi kembali lagi ini soal karena ketidaksadaran daripada korban tersebut gitu. Ini bukan karena disengaja gitu. Iya, betul sekali. Kalau memang kita berbicara mengenai faktor-faktor menyebabkan tentang human trafficking ini sebenarnya sangat terlalu kompleks. Bisa juga karena sosial, bisa juga karena kebudayaan, dan misalnya ada beberapa faktor yang tadi saya utarakan itu. Jadi dia itu tidak hanya monoton pada satu faktor saja, tetapi ada begitu banyak sekali faktor yang terlibat yang ada dalam lingkungan dia yang bisa membuat dia itu terjerat dalam human trafficking tersendiri. Seperti itu, Bang. Oke, Om Sinyo, coba bisa enggak diceritakan pengalaman Om Sinyo selama mengkaji atau meneliti kasus human trafficking di Indonesia gitu. Mungkin lebih spesifik kemarin meneliti di NTT ya. Iya, mungkin betul, bisa di-sharingkan sedikit apa sih Om Sinyo temukan
terkait dengan kasus human trafficking yang ada di NTT begitu. Oke, sekedar pemberitahuan bahwa kemarin penelitian saya itu saya mengkaji tentang human trafficking, topiknya tentang human trafficking, tetapi saya juga mengkaji tentang bagaimana konsep diri dari korban yang sudah pernah mengalami human trafficking atau pernah menjadi korban perdagangan orang tersebut. Dari saya mengambil 2 subjek. Di situ subjek pertama saya menemukan bahwa saya sedikit menceritakan pengalaman-pengalaman subjek saya kepada teman-teman semua pemirsa yang menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kan. Oke, pertama itu subjek 1. Subjek saya itu dia itu tamatan SMA. Dia itu tamatan SMA. Dan ketika dia tamat, dia merasa bahwa tidak ada satu pekerjaan yang tepat di kampung dia yang setidaknya dapat memberikan penghasilan tambahan bagi dia untuk setidaknya dapat membantu keluarga. Nah, pada suatu waktu ada orang yang datang rekrut dia. Rekrut mengatakan bahwa ayo kamu kerja di sini dengan istilah sebuah rayuan, semua istilah kamu akan mendapatkan gaji seperti ini, kamu akan mendapatkan jatah seperti ini, fasilitas seperti ini. Tanpa berpikir panjang, karena kurang kesadaran bahwa seperti yang tadi saya jelaskan, akhirnya korban ini mau mengikuti. Dan awalnya dia bekerja itu di Kalimantan. Di Kalimantan. Sesudah dia sampai di Kalimantan, dia bekerja di situ. Selama sebulan bekerja, dia mendapatkan gaji, tapi gajinya itu tidak sesuai, sedikit sekali dari apa yang dijanjikan. Terus bosnya ini bilang ke dia bahwa ini adalah gaji pertama, nanti ada tunjangan-tunjangan lain yang akan kamu dapatkan bila kamu bekerja terus, istilahnya seperti itu. Namun setelah 3 bulan bekerja di situ, dia tidak mendapatkan gaji pun. Dan akhirnya dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit di situ pun tidak ada yang melihat dia atau memperhatikan dia. Dari perusahaan tersendiri tidak ada yang memperhatikan dia. Bahkan gajinya juga dipotong. Bahkan dia tuh seringkali mendapatkan intimidasi juga dari orang-orang yang ada di perusahaan tersebut, istilahnya mandor lah. Dia mendapatkan intimidasi dari teman-teman tersebut di tempat dia bekerja. Tanpa berpikir lama, dia bilang, sudah, saya berhenti sebulan. Kemudian orang ini datang lagi menawarkan dia, bilang, ayo kerja lagi ke luar negeri, ke Malaysia. Wah, sampai keluar negeri. Iya. Dia diiming-iming bilang, oh itu ternyata ada salah dengan istilah TTB, berbagai alasan yang kemarin saya wawancara juga subjek tidak mau menceritakan yang spesifik, namun bahwa ada alasan-alasan tertentu. Akhirnya subjek ini mau kerja di Malaysia. Sesudah itu dia kabur. Ceritanya dia kabur dari perusahaan. Dia keluar pas malam, dia keluar sama teman-temannya. Ada 3 orang yang ikut sama dia. Dia keluar, langsung disuruh orang ini tunggu di pelabuhan. Ada satu pelabuhan kecil, mereka tunggu di situ. Dan sekitar jam 11 malam, mereka berangkat dari Kalimantan ke Malaysia. Katanya malam biar polisi-polisi itu jangan pantau gitu loh. Karena di hutan. Karena itu kan kondisi lagi istirahat toh. Sudah malam, udah jam 11, jam 12, jadi mungkin nggak akan ada pemantauan. Sesudah mereka sampai di sana, mereka kerja juga di perusahaan kelapa sawit. Mereka kerja di perusahaan kelapa sawit. Hari pertama, mereka mendapatkan perlakuan istilahnya selayaknya pekerja lah. Oh ya, penyambutan yang baik. Selama seminggu, 2 minggu, korban ini merasa bahwa badannya itu nggak enak. Maksudnya udah pekerjaannya kayak sudah terlalu keras gitu loh. Jadi badannya nggak terlalu enak lagi. Dia minta untuk sedikit istirahat. Tapi dipaksa terus. Ayo sedikit lagi ini kamu mesti target. Hari ini kelapa sawit itu misalnya mesti kamu muat itu 2 truk, 3 truk. Baru antar ke pabrik, baru kamu berhenti. Ayo. Jadi dipaksa terus kayak gitu. Karena dia takut juga karena memang postur yang mandornya di sana itu juga posturnya gila. Katanya besar kayak orang-orang India gitu tuh. Campuran, posturnya sangat besar, dia pun takut, dia pun kerja. Sesudah dia kerja selama 2 minggu, 3 minggu, dia minta gaji karena katanya dia mau kirim ke orang tuanya. Karena dia udah lama datang, udah 3 bulan tapi nggak pernah kirim-kirim ke orang tuanya. Nanti takutnya anggapannya dia bahwa, wah kok kira anaknya kerja-kerja tapi kok nggak pernah kirim-kirim uang ke orang tua. Anggapannya seperti itu. Lalu dia pergilah ke mandor tersebut untuk minta jatah atau minta haknya gitu. Sesudah pergi ke mandor, minta malah dikasih sedikit. Dikasih katanya kalau nggak salah untuk jumlah keseluruhan gaji yang diberikan itu kalau nggak salah sekitar 4 atau 3 juta. Tapi diberikan itu hanya sekitar 250. Seharusnya katanya awal pas kerja pada minggu pertama kedua itu dia bisa terima 1 juta lebih.
tapi dikasih 250 saja. Dan itu kalau dirupiahkan berapa ringgit ya kurang tahu, tapi dalam hitungan ringgit Malaysia. Dia bilang, wah, Pak, ini tidak sesuai dengan apa kesepakatan yang awalnya dilakukan gitu, yang dilaksanakan. Sesudah itu, mandor ini bilang, loh, Anda datang, Anda masuk ke sini tanpa surat-surat yang jelas. Anda ini ilegal. Mau saya laporkan ke polisi bahwa Anda ini warga ilegal yang masuk ke negara saya. Maka semakin takutlah sudah. Semakin takut sudah korban ini. Jadi korban ini istilahnya dia kerja, tapi dia punya ketakutan gitu loh. Takut suatu waktu nanti dia lapor bahwa dia ini imigran gelap, istilahnya dari Indonesia ke Malaysia. Jadi sontak dia kerja selama berbulan, sakit pun hanya teman dia, salah satu teman dia yang dari Kalimantan juga dia yang ngelihat. Sampai pernah sekali itu dia sampai permisi kayak muntah darah gitu loh. Muntah darah, tapi untung teman-temannya satu kamar sama dia ini lihat, bantu rawat dia sampai dia istilahnya sehat lah istilahnya. Tapi posisi katanya badannya itu udah kurus, sedikit turun. Udah beda sama sebelumnya dia datang. Karena saking nggak tahannya, dia sama teman-teman ini bersepakat untuk melarikan kembali ke Indonesia, kembali ke kampung halaman. Sesudah mereka pikir-pikir, mereka nggak tahu bagaimana caranya. Caranya mereka nggak tahu, tetapi syukur bahwa pada saat itu ada beberapa orang dari Indonesia juga bekerja, tapi mereka masuk dengan cara yang legal. Artinya perusahaan langsung rekrut, dan atas bantuan dari cerita singkatnya itu, atas bantuan dari 3 orang tersebut, akhirnya mereka dapat kembali. Mereka ditampung dalam rumah kalau nggak salah, kurang dalam rumah istilah tampung orang-orang dengan human trafficking gitu. Kalau misalnya di penampungan gitu. Iya, penampungan di Kalimantan selama beberapa hari, terus dikembalikan ke tempatnya di NTT. Dan itu ketika dia datang itu ibunya sedih karena badannya kurus. Rambutnya itu panjang tapi badannya kurus. Sampai orang-orang tuanya juga begitu sedih. Orang tuanya begitu sedih yang sangat luar biasa. Sampai dia katanya awal-awalnya datang itu juga dia sempat trauma. Dia sempat trauma yang sangat luar biasa. Dan ada salah satu hal lagi, Bang, yang mungkin saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa di sini adalah peran lingkungan di sekitar itu sangat berpengaruh, terutama bagi orang-orang yang pernah mengalami human trafficking. Karena di daerah ketika dia balik itu dia merasa bahwa lingkungan sepenuhnya itu kayak kurang menerima dia gitu loh. Lingkungan masih menganggap dia dalam serta bahwa dia itu bodoh. Setelah dia kembali? Iya, setelah dia kembali. Setelah dia kembali itu dia mengurung diri selama beberapa hari karena dia beberapa bulan karena dia merasa trauma gitu loh, sampai kerjaan di sana sampai dia sakit, dan dia pulang pun nggak bawa apa-apa sama sekali. Ketika dia pulang, dia sampai di lingkungan, dia ada merasakan sesuatu yang istilahnya membuat dia begitu sedih. Bahwa ketika dia telah mengalami perkara seperti ini, maksudnya permasalahan seperti ini, lingkungan pun yang datang tidak mensupport dia, bahkan lingkungan mengucilkan dia. Malah kan kayak seperti tertawa, itu goblok bodoh, udah tahu gitu tapi kayak mau ikut-ikut aja. Menyindir. Iya, menyindir. Dengan sindiran-sindiran dengan sindir-sindir seperti ini, membuat dia itu kayak merasa, aduh memang saya kayak bodoh. Coba kalau penyesalannya sangat luar biasa. Jadi membuat dia itu kayak selama 2 bulan kalau tidak salah, 2 bulan itu dia lebih memilih mengisolasi diri ketimbang dia keluar dan menjadi contoh yang istilahnya menjadi contoh manusia yang bodoh seperti itu. Itu yang membuat dia sampai 2 bulan mengurung diri, dan akhirnya karena dukungan dari keluarga. Di sisi ini saya juga sudah mulai sedikit menjelaskan dukungan keluarga yang begitu bagus, memberikan support secara spiritual juga kepada dia, akhirnya dia berusaha untuk menerima kembali. Seperti itu, Bang. Itu ada beberapa salah satu contoh subjek yang saya teliti mengenai pengalaman dia. Dari awalnya itu dia dibujuk, dirayu dengan iming-iming, dan sampai pada akhirnya dia kembali. Dan ketika dia kembali pun permasalahan pun belum habis. Tetapi ada juga penilaian dari lingkungan sekitar yang membuat dia semakin tertekan dengan penilaian tersebut. Itu, Bang. Ya, yang menarik juga dari praktek human trafficking ini, di mana kadang-kadang korbannya itu sebenarnya sudah misalnya dia sudah tidak tahan gitu ya, tahan dalam situasi pekerjaan paksa, eksploitasi terhadap dirinya, tapi satu sisi dia diancam. Satu sisi dia merasa terancam, akhirnya dia tidak bisa lari daripada daripada lingkaran eksploitasi itu. Iya, gitu. betul. Jadi ada semacam dilematis ya antara ingin segera berhenti bekerja dan kabur atau menghadapi proses hukum
gitu yes, ya. Yes, yang dari contoh kasusnya Betul. seperti itu. Belum lagi kalau misalnya dia sudah kembali, mendapatkan lagi stigma ataupun sindiran dari lingkungan sekitarnya atau di kampung halaman. Tapi ini juga menjadi pelajaran buat kita ya, karena ya bisa saja kita ataupun orang-orang di sekitar kita itu juga akan berpotensi mengalami yang namanya human trafficking, Yes. gitu ya. Entah kita tidak tahu ya modusnya orang seperti apa meyakinkan kita, akhirnya kita juga ikut masuk ke dalam lingkaran itu. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah kita perlu melihat ini sebagai musibah dan menerima kembali orang-orang yang dikatakan tadi sebagai korban. Seperti yang dikatakan tadi Om Sinyo dari hasil pengamatannya, bahwa korban itu merasa sangat tertekan dan trauma. Akhirnya korban ini memilih untuk mengurung diri kurang lebih selama 2 bulan. Itu bukan waktu yang sangat singkat. Iya, betul ya kan? sekali, betul. Ya, syukurlah kalau di lingkungan terkecilnya, di keluarganya masih mau mensupport, masih mau mendukung, sehingga si korban ini kembali bangkit, ya kan? Begitu. Ya mungkin itu salah satu pelajaran dan yang perlu kita garis bawahi juga ya. Iya. Dan kita kan ketahui bahwa di mana lingkungan ini, saya ingin menyeringkan kepada teman-teman semua atau siapapun yang menyaksikan ini bahwa betapa pentingnya peran lingkungan itu ketika ada seseorang dalam lingkungan kita yang memiliki rasa terpuruk atau mungkin memiliki rasa tertekan. Pentingnya kesadaran kita yang berada dalam lingkungan-lingkungan itu untuk setidaknya bisa memberi support. Karena support yang kita berikan itu setidaknya dapat memberikan dia kekuatan untuk istilahnya dapat dapat bertahan lah, istilahnya seperti itu, dapat bertahan untuk menjalani kehidupan. Karena misalnya ketika dia sudah berada dalam suatu permasalahan yang dialami, ketika lingkungan juga tidak mensupport dia, kebayang nggak gimana rasanya? Coba mungkin kita dapat refleksikan secara pribadi juga gimana kebayangnya ketika kamu berada dalam satu permasalahan istilahnya sudah pernah kamu alami, dan ketika kamu kembali lingkungan tidak mau menerima kamu, malahan lingkungan memberikan kamu sebagai satu contoh yang negatif. Nggak kebayang seperti apa rasanya secara pribadi juga ya. Nggak bisa berkata-kata, itu kembalikan kepada mungkin teman-teman yang menyaksikan ini. Untuk setidaknya bagaimana sih cara, atau mungkin teman-teman bisa mengintrospeksi diri sendiri lah. Ketika ada suatu permasalahan, langkah tepat apa yang harus teman-teman ambil untuk dapat membantu orang-orang tersebut. Mungkin yang saya tekankan seperti itu, Bang. Dan yang saya contohkan ini merupakan salah satu jenis human trafficking dalam bentuk istilahnya perbudakan, migran lah. Ketika mereka pergi tanpa suatu identitas yang jelas, istilahnya mereka kejebak di sana dan dipaksa kerja. Seperti itu, Bang. Iya. Bagaimana sikap Om terhadap praktek human trafficking khususnya di Indonesia, begitu ya, dan juga bagaimana Om Sinyo juga menyikapi dalam aktor di balik human trafficking ini, begitu. Bagaimana sikap Om? Kalau kita melihat, kalau menurut saya secara pribadi ya, kita melihat bahwa human trafficking merupakan salah satu tindakan yang sangat kejam. Karena akan menimbulkan begitu banyak dampak bagi korban. Mungkin ada saja yang bisa juga kecacatan fisik, ada pula yang mungkin akan mengalami trauma seumur hidup, bisa terjadi. Dan paling fatalnya adalah kematian. Ketika dia pergi bekerja di sana dan pulang, cuma mayatnya saja. Bagaimana perasaan? Jadi menurut saya bahwa human trafficking ini salah satu pelanggaran manusia yang sangat luar biasa. Contoh kasus mungkin saya ceritakan di sini. Mungkin kita semua pernah ketahui tahun 2008 kalau tidak salah tanggal 28 Februari 2018 ya. Yang dimana salah satu saudara kita, Angelin yang meninggal di Malaysia, yang kerja di Malaysia dan hanya kirim mayatnya saja. Dan videonya tidak direkam sama CCTV ketika dia diperlakukan seperti binatang, tidur di emper, diberi makan seperti anjing, dan akhirnya sampai dia meninggal. Dan kita mengetahui bahwa pada saat itu juga gejolak antara Malaysia dan Indonesia sempat istilahnya masih sempat bersitegang lah. Dan kita melihat bahwa itu adalah salah satu dampak yang besar. Human trafficking ini bukanlah suatu pelanggaran kecil, istilahnya sekedar hanya mencuri sendal atau apapun, tapi ini jauh, ini menyangkut dengan nyawa, ini menyangkut juga dengan jiwa. Ketika dampak yang ditimbulkan pun bukan main-main, bukan hanya sekedar diambil terus dikembalikan seperti itu, tetapi mempunyai bekas atau pengalaman tersendiri yang setidaknya bagi korban pun untuk melupakannya itu sangat susah. Jadi inisiatif saya ketika saran ini sekaligus mungkin dengan saran kita ya. Saran saya bagi kita semua, terutama bagi kita semua mahasiswa-mahasiswa istilahnya sudah berpendidikan, sudah mengetahui
kita harus memiliki partisipan terlibat ke dalam masyarakat. Kita jangan hanya berharap pada pemerintah saja. Ya, kita tahu bahwa pemerintah juga punya tugas utama. Tetapi di sini kita sebagai mahasiswa atau istilahnya terdidik lah. Kita juga dapat memberikan kontribusi lewat bagaimana kita memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat. Umumnya kita ketahui bahwa human trafficking ini sebagian besar itu terjadi pada orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah, dengan latar belakang ekonomi juga yang susah seperti itu. Di sini kehadiran kita sebagai mahasiswa setidaknya dapat memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, oh ternyata human trafficking seperti ini. Kalau ini seperti ini, maka dampaknya itu sangat besar. Ketika mungkin kita mahasiswa juga terlibat, kita tidak hanya menunggu saja dari pemerintah, karena kita tahu pemerintah juga sudah membuat undang-undang, tetapi kita juga mesti terlibat aktif gitu loh. Memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kita memberitahukan mungkin di lingkungan kita ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Kita hadir memberikan support seperti yang tadi saya katakan, memberikan support ataupun memberikan pengetahuan bagi mereka. Sontak mungkin dengan setidaknya kita memberikan edukasi kepada teman-teman kita atau orang-orang yang istilahnya tidak mengetahui akan ini, ya setidaknya dapat untuk mengurangi ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini bisa hilang 100% atau bahkan sempurna. Tetapi setidaknya dapat mengurangi lah seperti itu. Karena human trafficking ini akan kalau tidak ditanggulangi maka akan memakan korban yang sangat besar dan akan membuat istilahnya dampak psikologis yang begitu besar bagi para korban-korbannya. Seperti itu, Bang. Dan menurut saya bagi pelaku ini harus ditindas dengan setegas-tegasnya. Pelaku ini harus diberikan hukuman dan jeratan yang istilahnya, karena ini menyangkut dengan nyawa. Ini menyangkut dengan suatu perbuatan atau tingkah laku perbuatan yang salah. Jadi menurut saya undang-undang harus lebih tegas untuk mengatakan atau memberikan sanksi kepada pelaku perekrutan ini, Bang. Menurut saya seperti itu, Bang. Iya, saya setuju dengan sikap Om Sinyo ya. Kita harus menindak tegas para pelaku-pelaku human trafficking. Ini bukan untuk hanya untuk membuat jera si pelaku saja, tapi juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang mungkin tergiur juga untuk melakukan tindakan kejahatan human trafficking begitu. Yang sama-sama kita juga perlu ketahui bahwa kebanyakan korban ini itu adalah dengan pendidikan yang rendah gitu ya. Jadi informasi yang diterima itu sangat minim, kemudian juga kurang terlalu mempertimbangkan risiko jangka panjangnya seperti apa, dan akhirnya mereka cukup mudah terpengaruh, cukup mudah percaya dengan segala iming-iming yang diberikan oleh si pelaku. Nah, inilah tugas kita sebagai generasi muda, sebagai orang-orang katakanlah terdidik. Kita perlu memperingatkan atau paling tidak kita bisa juga mengingatkan kepada orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi di lingkungan kita gitu. Jangan sampai juga terjadi di keluarga kita, itu yang paling fatal gitu kan. Iya, betul. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita, tapi tidak menjudge mereka. Jangan sampai kita juga bilang, wah kamu nih sering ikut tidak dipikirkan dulu, makanya kamu gini-gini. Kita nggak boleh gitu, karena ya jadi korban human trafficking ini sangat kompleks permasalahannya. Selain pendidikan yang rendah, faktor ekonomi dan sebagainya gitu. Mungkin di daerahnya dia, memang di sana tidak ada perusahaan yang bisa menampung dia untuk bekerja kan. Kemudian juga di lingkungannya sendiri banyak yang mencemooh dia, kok kamu nggak sampai sekarang belum kerja gini, hanya jadi beban keluarga dan sebagainya. Ya kita harus melihat faktor-faktor itu juga. Betul Jangan sekali, bilang, wah kamu ini kok gampang sekali tertipu. Tidak boleh, itu malah semakin membuat para korban itu semakin merasa bersalah, semakin tertekan, ya kan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita dan juga menerima orang-orang yang selama ini mungkin jadi korban ataupun bagian dari keluarga korban gitu ya. Oke. Dan ya mungkin itu saja podcast kita pada episode kali ini. Cukup banyak tadi yang sudah kita bagikan ke teman-teman semua. Semoga bisa juga membuka mata kita, semoga bisa menyadarkan kita untuk lebih berhati-hati lagi dan juga mengambil tanggung jawab setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita.
Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Om Sinyo? Oke, mungkin terakhir saja saya ingin sampaikan kepada kita semua, mungkin teman-teman di sini. Jadilah manusia yang jangan hanya disuruh baru dilakukan, tetapi jadilah manusia yang peka akan sesuatu, dan jadilah manusia yang peka dan dapat memberikan suatu inisiatif yang baru. Seperti itu teman-teman. Jangan pernah kita tunggu dulu disuruh, baru kita mau melakukan, tetapi kita mempunyai kepekaan tersendiri untuk menciptakan inisiatif tersebut. Nah, Terima itu kasih, Bang Ben. quotes-nya dari Sinyo. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga saya mau tutup dulu ya. Oh, nanti cut. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel Mantap Soul, like dan komen, apalagi Subscribe share. sebanyak-banyak kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Soul Podcast.